Pertanian di Indonesia ditargetkan pada tahun 2045 menjadi lumbung pangan di dunia oleh pemerintah dan Kementerian Pertanian Indonesia. Kinerja sektor pertanian terus menunjukkan dampak positif meski dihantam pandemi. Pada tahun 2021, sektor pertanian mengalami pertumbuhan dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Peran petani tentunya sangat berpengaruh terhadap laju perekonomian dan ketahanan pangan. Meski beberapa keberpihakan kepada petani belum sepenuhnya tercapai, terlihat dari harga pupuk dan pestisida yang semakin melambung sehingga para petani membutuhkan biaya yang tinggi agar usaha budidayanya bisa tercapai dengan baik. Sahabat-sahabat tani dan pemirsa semuanya, kita tahu bahwa komponen biaya dalam usaha tani ada lahan, olah tanah, bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja, dan seluruh komponen itu tentunya harus terpenuhi dan berpengaruh terhadap biaya produksi usaha tani. Nah, untuk itu salah satu biaya produksi yang bisa kita tekan agar biaya usaha tani itu rendah yaitu adalah pupuk dan pestisida. Untuk itu petani harus tahu bagaimana cara membuat pupuk yang baik, berkualitas dan berbiaya rendah. Sahabat tani semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan saya berkunjung ke tempat tanaman cabai milik Pak Aziz di Sriwedari Salaman. Sawangargo. Oh, Sawangargo ya. Sawangargo, Kecamatan Salaman. Dan Pak Aziz ini salah satu yang telah mempraktekkan bionuklir dengan cara spray. Dan kali ini sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya, kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat bionuklir padat. Karena apa? Karena untuk aplikasi spray belum tentu semua petani punya sprayer. Jadi itu salah satu kendala. Akhirnya kita memutuskan untuk membuat tutorial bagaimana di masa pupuk yang sulit ini, pupuk yang mahal, bukan sulit ya, pupuk yang mahal, itu kita membuat aplikasi untuk pupuk bionuklir yang padat agar bisa semua petani membuat pupuk dan memupuk tanamannya dan terpenuhi kebutuhan unsur hara untuk tanamannya. Oke, kita ikuti cara membuat pupuk bionuklir padat. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah pupuk kandang yang sudah jadi ya, yang lembut ataupun kering, agar pada proses pembuatannya kita bisa lebih enak. Kemudian yang berikutnya adalah kita sediakan pupuk kimia yaitu sebanyak 1 kilo. Kita gunakan untuk masa vegetatif itu dengan pupuk kimia yang mengandung unsur N. Kita pakai di sini Mutiara 1616 ya. Jadi kita pergunakan ini untuk fase vegetatif teman-teman semuanya. Dan untuk tanaman fase generatif bisa digunakan pupuk kimia dengan unsur P dan K yang tinggi. Nah, untuk aktivatornya kita gunakan Biofit 70, di mana Biofit 70 ini mengandung nitrobakter yang berguna untuk menangkap nitrogen dan memecah nitrogen. Kemudian asetobakter digunakan untuk melarutkan fosfat dan kalium. Kemudian kita gunakan trichoderma untuk mencegah jamur-jamur jahat yang akan tumbuh di tanaman kita. Oke, selanjutnya prosesnya sangat mudah sekali. Kita ratakan pupuk kandang sejumlah 20 kilo ya,
Jadi untuk satu takaran pupuk kandang 20 kilo, pupuk kimia 1 kilo, kemudian dengan bioaktivator 1 liter. Dan kita ratakan dulu agar kita lebih mudah mencampur dengan bahan-bahan yang lain. Nah, untuk tahap berikutnya kita sebarkan pupuk kimia sebanyak 1 kilo, diratakan agar nanti kita lebih mudah untuk mencampur dengan pupuk kandang tersebut. Nah, kalau semuanya sudah rata, kita ke tahap selanjutnya. Kita tuang aktivator seluruhnya 1 liter ke dalam gembor dan kita ratakan ke media tanah dan pupuk yang tadi ya. Nah, sesudah aktivatornya rata, kita campurkan ya antara pupuk kandang dengan pupuk kimia tadi. Dan teman-teman semuanya, pupuk yang kita buat ini kita gunakan untuk luasan lahan padi ya, sekitar 2000 meter teman-teman semuanya. Jadi ini tujuan kita membuat pupuk bionuklir. Artinya apa? Kita namakan pupuk bionuklir. Jadi kita dengan menggunakan sedikit pupuk kimia, hasilnya akan luar biasa. Seperti kalau kita menggunakan pupuk kimia yang secara aplikasi yang dianjurkan itu, tapi kita memakai pupuk kimia yang sedikit. Jadi di sini kita berusaha untuk bijaksana dalam menggunakan pupuk kimia sehingga kita dalam berbudidaya tanaman itu berbudidaya tanaman secara ramah lingkungan ya. Nah, pemirsa semuanya, di sini kita membuat pupuk bionuklir ini tidak hanya sebatas sebuah pupuk ya teman-teman. Karena kita di sini memasukkan mikroorganisme, di dalamnya ada bakteri dan jamur yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas tanah sehingga daya dukung tanah terhadap tanaman akan sangat bagus sekali. Jadi dengan pupuk yang sedikit kita juga bisa mengembangkan mikroorganisme yang bermanfaat untuk tanah. Nah, setelah semuanya tercampur, kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang tidak tertutup rapat ya, karena kita harapkan masih ada udara yang masuk, sehingga cukup di tempat seperti ini kita simpan selama 3-1 minggu, kemudian mulai bisa diaplikasikan ke lahan. Untuk aplikasi tanaman dalam polybag kita cukup 1 genggam teman-teman, 1 genggam kita berikan ke tanaman. Mungkin untuk rentang waktu bisa 1-2 bulan sekali ya kita berikan. Kemudian
Untuk tanaman cabai teman-teman, itu juga sama. Untuk satu tanaman atau satu lubang kita berikan satu genggam, dan itu sudah cukup, dan insya Allah tanamannya akan tumbuh dengan subur. Nah, cukup kita simpan seperti ini ya teman-teman semuanya, selama 3-1 minggu. Nah, seperti itu cara pembuatan teman-teman, dan pupuk itu bisa diaplikasikan pada tanaman, banyak tanaman seperti tanaman pisang, kemudian tanaman sayur-sayuran baik yang di tanah maupun tanaman yang di polybag, dengan cara pemberiannya seperti tadi ya, satu genggam di satu polybag. Jadi pemberiannya melihat keadaan tanaman, ketika tanaman sudah mulai kurus atau mulai menguning, kita berikan tambahan pupuk seperti tadi. Dan kita juga bisa gunakan pupuk ini untuk tanaman-tanaman tahunan seperti tanaman kelengkeng agar bisa berbuah lebat, jambu, dan beberapa tanaman besar lain seperti tanaman durian. Itu bisa kita aplikasikan pupuk tersebut. Baiklah, sekian dari kami tutorial pembuatan pupuk padat bionuklir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan dukung channel kami ya. Oke, terima kasih, salam sukses semua petani Indonesia.